Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas anugerah dan kasih setia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, dan di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, saya akan membacakan buat kita semua. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, memperkenalkan orang lain kepada Allah. Rut adalah satu figur orang yang bisa mengenal Allah melalui Naomi. Ketika kita melihat kehidupan Rut dan Naomi, secara logika menunjukkan bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang seharusnya tidak bisa dekat, tidak bisa akrab kalau kita berpikir secara logika, dilihat dari sudut pandang zaman kita saat ini. Karena apa? Biasanya kalau kita memperhatikan antara hubungan mertua dan menantu, itu biasanya hubungannya tidak pernah baik-baik saja. Karena biasanya mertua dan menantu, apalagi sama-sama perempuan, pasti tidak akan bisa tenang. Nah, itu pasti kita lihat situasi kondisi kehidupan menantu dan mertua perempuan yang sama-sama perempuannya itu bisa akrab, sangat dekat. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan Rut dan Naomi ini adalah sungguh sangat luar biasa, karena adanya satu komunikasi, keakraban yang sangat dekat. Jadi kalau kita lihat bahwa Rut adalah anak muda dan Naomi adalah orang tua yang senior, namun kalau kita lihat mereka bisa memiliki satu kedekatan adalah hal yang sangat luar biasa. Kita juga bisa melihat latar belakangnya. Rut adalah orang dari bangsa Moab, Naomi adalah bangsa Israel, yang jelas beda budaya, bangsa yang sering tidak akur, bangsa yang sering berperang. Namun di sini mereka bertemu dalam satu wadah yang namanya keluarga. Nah, kalau kita lihat bahwa Naomi dan Rut adalah hidup di bangsa asing, di mana mereka hidup kurang lebih 10 tahun bersama-sama. Nah, ketika kita melihat di dalam hubungan mereka memiliki satu hubungan yang semakin hari semakin dekat, apalagi suami-suami mereka sama-sama mati. Sehingga mereka sama-sama janda, mereka sama-sama mengalami nasib yang sama dalam satu keluarga, dan mereka bisa memiliki keakraban yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa begitu banyak penghalang-penghalang yang seringkali menghalangi mereka untuk menjadi akrab, ternyata penghalang-penghalang itu bisa mereka atasi dan mereka bisa disingkirkan, dan mereka bisa menjadi orang yang sangat dekat. Penghalang agama, penghalang budaya, kebiasaan, itu yang membatasi mereka. Tetapi bagi mereka berdua, mereka bisa mengatasi dan bisa menyelesaikan, dan ini yang menjadikan hal yang sangat luar biasa, di mana semua perselisihan menantu dan mertua bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang sangat mengherankan adalah Rut dan Naomi bisa menjadi semakin akrab. Nah, di sini kita bisa boleh belajar untuk bisa menjadikan Rut dan Naomi menjadikan teladan di dalam kehidupan kita, untuk memiliki hubungan yang baik antara mertua dengan menantu, yang seringkali menjadi satu komunikasi atau satu pembicaraan yang tidak baik. Katanya mertua dan menantu tidak bisa akur, mertua dan menantu tidak bisa satu rumah. Ternyata di dalam Alkitab menggambarkan adanya satu
hubungan yang luar biasa. Meskipun mereka punya penghalang-penghalang, namun tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi akrab. Kalau kita lihat bahwa hubungan yang erat seperti Naomi dan Ruth ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ruth adalah ingin mengubah hidupnya. Dan dia mau melihat satu kenyataan yang dia hadapi saat itu. Jadi dia tidak akan melihat masalah-masalah yang ada di sekitarnya, tetapi dia mau mengatasi kehidupannya yang ada. Jadi dia menyingkirkan penghalang yang ada dalam hidupnya, kebiasaan-kebiasaannya yang ada di Moab, dia rubah dan dia mengikuti apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang ada di depannya, itulah yang dia kerjakan. Di sini kita bisa melihat bahwa dia tidak mau kembali, dia tidak mengikuti seperti Orpa yang meninggalkan Naomi ketika suaminya meninggal, dia kembali ke tanah kelahirannya. Ruth berbeda, dia mau mengubah kebiasaan dan dia mau menjadi seorang yang berubah dalam hidupnya, yaitu dia menghapus semua penghalang dan dia mau belajar mengikuti apa yang hendak dia kerjakan bersama dengan mertuanya yang bernama Naomi. Di sini kita bisa melihat bahwa dia tidak kembali ke tanah kelahirannya. Maka di sini kita juga bisa melihat bahwa justru Ruth mengambil komitmen untuk selalu dekat dengan mertuanya. Meskipun Naomi sudah menyuruh Ruth untuk pulang dan meninggalkan dirinya supaya kembali ke tanah Moab, namun Ruth tidak mau melakukan. Justru ini adalah hal yang sangat menarik karena dia bisa melihat bahwa Ruth mengambil satu komitmen untuk percaya kepada Allahnya Naomi. Hal yang sangat luar biasa di mana Naomi membawa Ruth yang orang di luar bangsa Israel bisa mengenal Allahnya. Satu hal yang luar biasa bagi Naomi, bisa memperkenalkan orang di luar bangsa Israel bisa percaya kepada Allah bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat komitmennya Ruth, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Ruth adalah Allahmu adalah Allahku. Satu sikap yang tidak mudah untuk berkata, mengubah kebiasaan, keyakinan yang sudah dididik sejak kecil dan dia berubah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa ketika dia mengambil satu komitmen untuk percaya dan mengikuti Allahnya Naomi. Di sini kita bisa melihat bahwa Naomi adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Ruth kepada Allah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Dan di sini adalah hal yang sangat luar biasa, kesaksian hidup Naomi di dalam hidupnya telah menjadi nyata dan diterima oleh Ruth. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Naomi adalah sebagai salah satu contoh sebagai seorang mertua. Ketika dia bergaul dengan menantunya, dia mau mengajarkan hal-hal yang baik yang bisa diterima dan tidak menjadi penghalang. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kehidupan Naomi bisa mempengaruhi kehidupan Ruth. Berarti ada cara hidup Naomi yang bisa mengubah Ruth untuk percaya kepada Allah bangsa Israel. Sikap hidup inilah yang saat ini dibutuhkan. Karena sikap hidup sebagai anak Tuhan itu adalah ciri yang menjadikan dasar orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mendengar banyak orang yang dimenangkan oleh keluarga-keluarga Kristen ketika dia mengangkat atau ketika dia menerima baby sister atau ART di dalam rumahnya, karena keluarga yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Banyak sekali para ART dan baby sister yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang bekerja banyak yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian, tetapi tidak juga sedikit orang-orang yang anak-anak Tuhan ternyata dalam kehidupan keluarganya tidak bisa menjadi saksi. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Ruth memiliki komitmen ketika dia melihat kehidupan Naomi yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Ruth memiliki motivasi untuk mengenalnya secara pribadi kepada Allah dan dia mau mengikut Naomi. Jadi kalau kita lihat ini adalah hal yang tidak mudah. Karena ketika Ruth mengambil komitmen untuk mengikut Naomi,
di saat Naomi bukan orang kaya. Bukan Naomi di saat dia menjadi orang yang memiliki kekayaan, justru ketika dia tidak memiliki apa-apa. Namun inilah yang bisa menjadi motivasi Ruth untuk mengenal Allahnya dan mengikuti dia. Dan dia tidak mau meninggalkan Naomi, justru dia mau tetap ikut. Dan inilah menjadi hal yang sangat luar biasa. Ruth percaya dan mengikut Allah, bukan di saat dia dipamerin atau diiming-imingi atau melihat sesuatu yang melimpah, tetapi di saat situasi kondisi yang tidak baik, adanya kelaparan, adanya situasi yang tidak baik, ditinggal suami, mertuanya tidak memiliki apa-apa, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita membaca ini, ternyata ada keberhasilan yang sangat luar biasa, yaitu hubungan yang dibangun di dalam hubungan kasih Allah yang mengalir di dalam kehidupan mereka berdua. Sehingga kalau kita renungkan sejenak di dalam kehidupan kita, kita bisa merenungkan bahwa kita mau mengizinkan kasih Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Ketika kita hidup menyerahkan kepada Tuhan, kita akan diperlihatkan buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang akan hadir dalam hidup kita, dan kita bisa memancarkan buah roh dalam kehidupan kita supaya orang-orang lain bisa melihat kita. Di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang sangat luar biasa yang perlu kita miliki untuk kita share, di mana sifat buah roh itu yang bisa menghubungkan hal-hal yang menjadi penghalang itu bisa terlalui atau terlewati, adalah hubungan yang luar biasa, di mana orang yang memiliki perbedaan, orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda ternyata bisa menerima. Di dalam kisah Ruth dan Naomi ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang kita kenal dengan sungguh-sungguh. Bukan kita melihat situasi dan kondisi latar belakang kita mengikut Tuhan, bukan karena diiming-imingi, bukan karena melihat sesuatu, tetapi kita percaya, kita mau mengenal dari dalam hati kita. Ketika kita mau belajar dari Naomi, bahwa Naomi selalu memakai hidupnya untuk menjadi alat memperkenalkan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Dan biarlah kita juga menjadi alat-alat Tuhan dimanapun kita berada, mencerminkan Kristus melalui buah roh dalam diri kita untuk dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin banyak membawa orang lain yang belum mengenal kepada Kristus bisa datang kepada Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang malam dan di hari yang baru ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaannya, jadikan berhasil. Dan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kemenangan. Kami berdoa, kami perlalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.